namamu, bersamamu sendiri yang membimbing kami, membuat dirimu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan, jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa pembangunan gereja kita. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita sama-sama mendoakan doa Malaikat Tuhan dari Puji Syukur nomor 15, halaman 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 553. Puji Syukur 553.
Kita bangkit berdiri. Kau Raja Maha Kuasa, bertata selamanya, pemimpin zaman ke zaman, teguh tetap kekal. Walaupun alam musnah, Engkau tetap mulia. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Dengarlah kidung pujian seluruh jemaatmu, dengan mazmur dan nyanyian bersama berseru. Gemakanlah hai alam, pujian semesta. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Terpujilah ya Raja selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini. Baik yang hadir langsung mengikuti perayaan Ekaristi maupun yang mengikuti secara live, di mana pada hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-34 dan sekaligus sebagai kawanan umat Allah kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan secara istimewa bagi kita umat Katolik di Paroki Kristus Raja Andalas ini merupakan pesta paroki kita. Kita rayakannya dengan iman, bukan dengan hura-hura, tetapi semangat pengorbanan Kristus, di mana kita mau meneladani Dia sebagai Raja alam semesta, dan itu berarti bahwa Dia adalah Raja keselamatan. Maka pertanyaan permenungan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini melalui bacaan-bacaan, kalau Yesus Kristus sungguh sebagai Raja keselamatan, apakah kita sebagai umatnya di paroki ini sungguh mengikatkan diri sepenuhnya kepada Dia dan mencoba untuk mengikuti Dia dengan bersikap rendah hati, penuh penyerahan diri kepada Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih menyadari akan hal ini, dan dengan demikian hidup kita akan disempurnakan. Tetapi karena kita menyadari diri kita bahwa kita belumlah manusia yang sempurna, masih banyak dosa yang senantiasa mengitari kita karena kita masih hidup dalam dunia ini.
Tetapi Allah yang berbelas kasih akan senantiasa memberikan anugerah pengampunan kalau kita datang di hadapan-Nya untuk menyerahkan hidup kita, mohon pengampunannya. Maka mari kita hening sejenak memeriksa batin kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan refrein tobat puji syukur 342. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam, Engkaulah Putra Allah, Pencipta langit dan bumi. Kyrie eleison, Engkaulah Putra Manusia yang telah berjasa membebaskan umat manusia dengan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Kriste eleison, Kriste Engkaulah Putra Sulung yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan kini dimuliakan di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias animus tibi, Prompter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii digenite, Iesu Christe, Domine Deus
tulis perkatamu Patri miserere nobis quoniam tu solus sanctus tu solus Dominus tu solus Altissimus Yesus Christe cum sanctor spiritum in gloria Dei Patris. Oremus. Allah, Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan kekuasaan dan cinta kasih-Mu. Maka kami mohon jadikanlah kami umat-Mu yang setia dan berkenan kepadamu seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Raja semesta alam. Terlebih ya Bapa, kami mengambilnya sebagai pesta pelindung paroki kami, sehingga umat-Mu semakin bersatu, karena senantiasa sehati sepikir dalam seluruh usaha rencana pekerjaan-pekerjaan yang boleh menjadi tanda kehadiran kemuliaan-Mu di tengah masyarakat kami. Terlebih pembangunan bait suci-Mu, lewat pembangunan gereja yang sementara dan sedang berlangsung. Semoga seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dengan hati terbuka dan penuh kerelaan untuk senantiasa bahu-membahu dalam doa dan hasil usaha jeripaya perjuangan mereka sungguh menyatakan kesatuan dan kebersamaan untuk semakin menghadirkan kemuliaan di tengah masyarakat kami. Juga ya Bapa, kami berdoa bagi semua saja yang telah ambil bagian, baik dan secara khusus yang masih hidup, juga terlebih yang sudah mendahului kami. Semoga dengan belas kasih-Mu, bersama dengan Pak Yosef Beni Rohia yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah umat-Mu, Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, menjadi Raja bagi mereka yang telah meninggal untuk menikmati hidup abadi bersama para kudus-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari nubuat Daniel. Aku Daniel melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya.
Kepada yang serupa manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja, dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidaklah lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, bait-mu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sabda Allah dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu terakhir tahun liturgi, gereja merayakannya sebagai Hari Raya Kristus Raja. Dan hari raya ini mengungkapkan otoritas Kristus yang mencakup segalanya sebagai Raja dan Tuhan semesta alam. Dan ini membantu kita untuk melihat ke masa depan kita, dan juga masa depan utama kita adalah ketika Yesus akan kembali dalam kemuliaan untuk penghakiman terakhir dan memberikan hadiah atau hukuman. Seperti kita renungkan minggu lalu, kita semua pasti akan menghadapi hari kiamat. Hari raya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1925 dalam ensiklik yang berjudul Quas Primas yang pertama, dan diperingati pada hari Minggu terakhir tahun liturgi setiap tahun, karena membantu kita umat untuk merenungkan Kristus sebagai Raja dan Tuhan, juga untuk merenungkan tentang kedatangan kedua Yesus Kristus
pada penghakiman terakhir dan akhir dunia kita. Paus sendiri adalah saksi dari masa yang penuh dengan gejolak dalam sejarah dunia zaman itu, sehingga hari raya itu ditetapkan dengan maksud untuk menegaskan kembali dan memfokuskan kembali iman dan rasa hormat kita kepada Yesus Kristus yang adalah Raja keselamatan bagi seluruh umat manusia. Maka umat beriman memperoleh atau diberi kekuatan dan keberanian dari perayaan ini karena kita diingatkan bahwa Kristus harus memerintah dalam hati kita, di dalam pikiran, kehendak, dan seluruh diri kita. Dan menjadi istimewa bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih umat Paroki Kristus Raja Andalas bahwa hari Minggu terakhir setiap tahun liturgi menjadi pesta pelindung paroki kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita harus senantiasa sadar bahwa kerajaan Kristus adalah kerajaan penuh kerendahan hati dan penuh pelayanan. Raja-raja dunia memerintah rakyatnya kerap dengan otoritas dan kekuasaan yang besar. Sebaliknya dalam kerajaan Allah, siapapun yang ingin menjadi besar haruslah menjadi pelayan bagi sesamanya. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kepada Pilatus, Yesus berkata bahwa memang benar ia adalah raja. Dan untuk itulah dia datang. Dan kita dengarkan dalam Injil Yohanes, pembacaan Injil pada hari ini. Yesus adalah raja di atas segala raja dan tuan di atas tuan. Dia menyebut murid-muridnya bukan hamba, tetapi sebagai sahabat. Dan menganugerahkan kepada mereka bagian dalam imamat rajawi untuk memperoleh kehidupan kekal. Meskipun Yesus wafat di kayu salib, ia wafat dengan rela untuk menyelamatkan kita umatnya, dan kematiannya bukanlah akibat dari kekalahan pertempuran atau lemahnya kekuatan kuasa Allah, tetapi justru menjadi kemenangan gemilang atas maut, dan dengan demikian menjadi tebusan atas dosa-dosa umat manusia, atau dengan kata lain rakyatnya kalau mau berbicara soal raja. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam ungkapan itulah untuk menghadapi seluruh situasi kita, maka kita selalu memberikan satu istilah: berikan kepada Tuhan yang terbaik. Dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Daniel mengumumkan adegan yang lebih menghibur, yaitu kedatangan anak manusia yang telah diberi kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Kekuasaannya adalah kekal adanya dan tidak akan binasa. Kepada raja diberikan kekuasaan, otoritas, kemuliaan, dan kedudukan atas semua orang. Dan kedudukan raja itu adalah yang tidak akan pernah hancur. Sedangkan dalam bacaan kedua dari kitab Wahyu hari ini menghadirkan Yesus sebagai Raja Kasih. Ia mengasihi kita dan melepaskan kita dari dosa berkat darahnya. Dan itulah yang senantiasa kita hadirkan di dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Dan itu mengacu kepada kerajaan tertinggi Kristus yang mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Yesus menyatakan kerajaannya secara khusus dengan membuat kita berperan menjadi raja dan imam-imam bagi Allah dan Bapanya. Mereka yang percaya kepadanya menjadi imam dan menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, serta membawa dirinya dan sesamanya kepada kerajaan kasih, kebenaran, dan sukacita dalam pelayanan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Kristus Raja menunjukkan bahwa Kristus adalah pribadi yang sangat berbeda. Dia datang untuk melayani semua dan kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi dari surga. Siapapun yang mendengarkan suara Yesus dan percaya kepadanya adalah anggota kerajaan Allah itu sendiri. Yesus benar-benar Raja kita. Ketika kita secara sadar menjadi umatnya atau rakyatnya, ketika kita mendengarkannya, ketika kita mencintainya lebih dari segalanya, melayaninya dan mengikutinya, serta melakukan firman-Nya, semoga kita semakin membiarkan Yesus meraja atas hidup kita masing-masing, atas keluarga kita, atas rukun wilayah kita, terlebih atas paroki kita ini. Maka lewat praktek hidup Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk saling melayani, saling memahami dan mengerti satu sama lain, tanpa merasa lebih dari yang lain, maka kiranya kerajaan Kristus akan sungguh semakin saja dalam hati kita. Semuanya itu akan menuntun kita kepada kebenaran sejati. Dan dari kebersamaan itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, akan semakin mengalir kasih Tuhan bagi setiap orang yang kita jumpai dalam tugas pelayanan kita. Lewat bakat dan talenta kita masing-masing, terlebih kalau kita dimampukan untuk melihat apa yang sudah terjadi di masa-masa lalu. Bagaimana gereja kita ini sejak baru tumbuhnya, berkembang, dan akhirnya sekarang kita akan menyatakannya lewat pembangunan gereja kita. Mudah-mudahan keterlibatan kita masing-masing, apapun itu Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat perhatian kita, lewat hati kita yang paling tulus, lewat pelayanan kita, maka kita yakin bahwa Tuhan yang lebih mengetahui segala-galanya akan jauh lebih memahami dan mengerti kita, asal kita sungguh mau dan ingin percaya sepenuhnya kepadanya, dan akhirnya kita juga berusaha untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat Yesus Kristus kita semakin menyadari hal itu, karena Dia sendiri mengambil bagian dalam seluruh perjuangan hidup kita Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh dengan rendah hati mau dan ingin menarik kita semua untuk bersatu sepenuhnya dengan Bapanya. Dan itulah perjuangan kita. Moga-moga di akhir tahun liturgi ini kita menimba kekuatan itu, dan dengan demikian kita semakin diperbarui untuk memasuki tahun liturgi baru yang akan kita mulai minggu depan, lewat kemauan dan keinginan kita untuk selalu berserah diri kepada Tuhan, mau beribadah, mau berdoa kepadanya, bersatu dengan Dia sepenuhnya, baik doa pribadi, doa bersama, terlebih di dalam Ekaristi Kudus. Kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan dan kemuliaan-Nya. Akhirnya Tuhan menyempurnakan bagi kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Kita telah memperbarui iman kepercayaan kita.
Maka marilah kita memandang dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus yang telah ditinggikan di atas salib, dan dengan demikian telah menjadi Tuhan, kehidupan dan dasar pengharapan kita. Dia mengetahui segala kebutuhan dan kelemahan kita. Maka marilah kita mohon kepadanya dan kita menjawab, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, semoga gereja di dunia tidak tampil sebagai kekuatan, melainkan sebagai saksi setia yang hanya mengandalkan kebenaran, kemerdekaan, keadilan, dan cinta kasih. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa-bangsa di dunia dan mereka yang menentukan arah perkembangan dunia, semoga mereka semua mengindahkan hukum-hukum Allah, berusaha mencapai perdamaian dan kerukunan bagi semua bangsa, serta mendatangkan martabat, persahabatan, dan kebebasan bagi semua orang. Kami mohon ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. bagi semua orang yang bangga menamakan diri pengikut Kristus, semoga mereka tidak malu mengikuti Kristus seutuhnya dan menghayati Injil tanpa kompromi, supaya dengan kesaksian itu semua orang tertarik untuk mengakui Kristus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. bagi orang-orang kecil dan miskin, semoga orang-orang kecil dan miskin mengalami bahwa Allah dekat pada mereka dalam pembicaraan kita yang menghibur serta kesanggupan kita untuk menolong. Marilah kita mohon, Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul dalam nama Tuhan, semoga kita ikut dalam kerajaan Kristus dengan saling melayani tanpa mencari kepentingan kita sendiri. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Pada perayaan Hari Raya Kristus Raja semesta alam, kami umat-Mu di Paroki Kristus Raja Andalas ini mengambilnya sebagai pelindung gereja kami. Semoga semangat juang dan pengorbanan yang telah dinyatakan oleh putra-Mu dan akhirnya menjadi Raja semesta alam juga menjadi semangat seluruh umat-Mu di paroki ini untuk melihat, mengalami dan merasakan bagaimana Engkau hadir di dalam seluruh perjuangan hidup mereka, sehingga dalam seluruh suka dan duka itu mereka mampu untuk semakin membuka hatinya, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia ini. Mohon berkat untuk kekuatan mereka semua, sehingga lewat seluruh peristiwa kehidupan itu, mereka semakin mampu untuk boleh menghadirkan dirinya di hadapan-Mu, semakin bersatu dengan di dalam doa, baik secara pribadi, di dalam rumah tangga, kelompok, rukun, wilayah, terlebih di paroki ini, sehingga apa yang kami rencanakan dari dalam dan melalui paroki ini sungguh mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh umat-Mu, bahkan masyarakat di sekitar kami. Marilah kita mohon, Datanglah kerajaan-Mu ya ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi semua saja yang telah terlibat, dan secara khusus juga yang telah mendahului kami. Moga-moga dengan belas kasih-Mu mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, juga bersama dengan Bapak Yosef Beni Rohi yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah umat-Mu. Kau anugerah hidup abadi, seluruh keluarga Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupannya. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Sejarah di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada perayaan Kristus Raja
pesta pelindung paroki kita pada kesempatan ini juga sebagai akhir dari tahun liturgi tahun B, dan minggu depan kita akan masuki tahun liturgi baru tahun C. Kita hening sejenak. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kerajaan-Mu hadir dan bertumbuh di tengah-tengah kami. Asal kami hidup seperti Engkau, semoga kami menjadi persekutuan cinta kasih yang menampakkan kerajaan-Mu bagi semua orang. Jadilah Tuhan kami selama-lamanya, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin.
Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberkati persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini dan menjadikannya sebagai tanda kehadiran Putramu. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan di dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, Raja semesta alam, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika minum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela,
Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada malam ini ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin. Doaku menibatin, Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah darimu.
Puji syukur 4, 2, 3. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus alam manusia. Yesus, Yesus datanglah. Yesus tinggal di hatiku. Aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku dalam suka, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Iya. Mari kita bersama-sama memohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustacheus, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Amin.
Ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putramu, Sang Raja yang telah rela mengorbankan dirinya dan menjadi santapan bagi kami. Semoga kami dikuatkan untuk menghayati hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepadamu, sehingga kelak Kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan pengumuman paroki. Pengumuman paroki Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam 20-21 November 2021. Yang pertama, misa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, sehat dan sudah divaksin, cek suhu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah 12 tahun belum divaksin dan belum menerima komuni pertama diharapkan mengikuti misa secara online. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru dipersilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu dan buku kursus. Yang ketiga, persiapan katekumen baptis dimulai pada tanggal 3 November 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Persiapan baptisan anak SD kelas 3 sampai dengan kelas 6 setiap hari Minggu jam 10.30 pagi di SD Frater Terate 2 dengan pendamping Ibu Fangfang. Persiapan baptisan remaja SMP dan SMA setiap hari Minggu jam 10.30 pagi di Aula Paroki lantai 4 dengan pendamping Ibu Elizabeth Francisca dan Ibu Foni Pasagi. Persiapan baptisan dewasa, mahasiswa sudah bekerja dan berkeluarga setiap hari Rabu jam 6 sore di Aula Paroki lantai 1. Dan masih terbuka pendaftaran. Bagi yang berminat, dipersilahkan menghubungi Sekretaris Paroki Ibu Rosa pada setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Baptisan bayi akan dilaksanakan setiap hari Minggu pekan ketiga dalam bulan. Yang keempat, sejak misa Minggu Biasa ke-29 dan seterusnya, kita telah menggunakan Mazmur tanggapan baru. Maka akan diperlakukan secara resmi pada minggu depan, Minggu Advent pertama, tanggal 27 dan 28 November 2021. Yang kelima, pengumuman rencana pernikahan akan menerima sakramen perkawinan Federico Beguir dari Paroki Maria Ratu Rosari Kare dengan Eli Teresia dari Paroki Santo Yosef Pekerja pada tanggal 11 Desember 2021 sebagai pengumuman pertama. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan atas rencana pernikahan ini diharapkan untuk melaporkannya kepada pastor paroki. Yang keenam, sumbangan untuk aksi Natal 2021 sudah dibuka. Umat yang mau menyumbang berupa natura, beras, gula, terigu, mentega, indomie, dan lain-lain dapat mengantarkannya ke sekretariat paroki pada
Jam kerja hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Sumbangan berupa dana dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Yang ketujuh, jadwal misa untuk hari Minggu sore yang sementara dilaksanakan jam 4:30 sore akan dimundurkan menjadi jam 5 sore dan akan berlaku pada minggu depan, Minggu Advent pertama, tanggal 27-28 November 2021. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian kita sehubungan pemberitahuan atau pengumuman paroki. Kembali kami tegaskan yang terakhir, mempertimbangkan satu dan lain hal, di mana pada masa-masa yang lalu dan sebelum COVID-19, pada hari Minggu sore kita mengadakan misa 2 kali, lalu kita memulai agak cepat di misa pertama hari Minggu sore, lalu masih ada misa kedua, tetapi karena sekarang kita lihat kondisi dan situasi kita, bahkan mungkin ke depan akan seperti itu, maka tinggal 1 kali misa di hari Minggu sore, maka kita mulai jam 5 sejak minggu depan, tahun baru liturgi, mari kita saling menginformasikan akan jadwal misa ini ke tetangga kita yang ingin mengikuti misa di Gereja Kristus Raja Andalas ini, atau siapa saja. Banyak bertanya apakah di Andalas itu kita pakai kartu untuk mengikuti misa. Selalu mengatakan tidak ada kartu, yang penting kamu merasa bahwa sehat dan sungguh dinyatakan sehat, mengikuti protokol kesehatan, dan dengan penuh iman mau mengikuti perayaan di Gereja Kristus Raja Andalas. Mari, pintu selalu terbuka, dan dengan demikian kita boleh bersama-sama untuk memuji Tuhan. Saya kira itu, dan mungkin juga beberapa hal yang sudah disampaikan tadi mohon perhatian kita, sekaligus juga mungkin menjadi pertimbangan bagi kita seluruh umat. Anak-anak kita sampai sekarang belum kita perkenankan untuk mengikuti, tentu dengan segala pertimbangan. Tetapi kalau di kemudian hari kita melihat bahwa mungkin hal itu kita sudah buat karena di beberapa paroki sebagai sekolah minggu mereka itu sudah jalan, lalu mungkin juga kita sudah memulai hal itu. Doa-doa rukun juga sudah mulai diupayakan. Kalau memang ada yang mau untuk dilayani di rukun, silakan disampaikan melalui rukun wilayah, lalu sampaikan kepada paroki kalau membutuhkan pelayanan dari paroki. Tadi malam kita rapat sehubungan dengan batas wilayah. Untuk batas wilayah yang menjadi batas antara paroki, maka itu adalah tugas dan tanggung jawab Depas bersama dengan pastor yang bekerja di sini untuk bisa melihat hal itu. Kemudian yang ada dalam wilayah dan rukun kita, mari kita saling memerhatikan tetangga kita. Lalu untuk apa semuanya itu? Satu pengharapan, jangan sampai ada umat Katolik yang tidak terlayani karena tidak mendaftar di salah satu rukun. Perlu diingat Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa pelayanan dalam gereja Katolik bersifat batas teritorial dan bukan atas dasar kemauan dan keinginan secara pribadi. Tetapi saya juga tetap mengingatkan, kalau memang ada umat yang merasa bahwa mungkin akan jauh lebih baik dilayani oleh si ini dan si itu, tetap menyampaikannya kepada rukun, lalu rukun akan menyampaikan kepada paroki untuk mencarikan yang bersangkutan dalam pelayanan. Karena sudah ada beberapa contoh Bapak Ibu Saudara terkasih, dia tidak mau mendaftar di rukunnya dan mau pergi ke tempat lain. Tetapi pada saat ada masalah, lalu tentu kalau pastor parokinya di sana sungguh sadar atas wilayah pelayanan dalam gereja Katolik, maka pastilah mereka tidak akan mau datang kalau dia tidak melapor kepada pastor paroki. Baik, hal ini diingat Bapak Ibu Saudara terkasih, memang setiap pribadi dan setiap individu pasti ada kelemahan, kekurangan, tetapi baik tetap juga diperhatikan hal itu.
Saya kira yang kita butuhkan adalah keterbukaan. Kalau ada yang tidak mau kami layani sebagai imam atau pastor di paroki Andalas, terbukalah menyampaikan hal itu, dan kami akan berusaha untuk mencarikan pastor yang menurut Anda mau melayani Anda. Satu saja harapan kami, jangan sampai pelayanan tidak dilaksanakan karena kita berada pada posisi siapa yang mau melayani. Saya kira itu intinya di dalam ya. Pada prinsipnya siapa saja boleh melayani, tapi yang kita tidak mau dengar bahwa suatu saat ada umat masuk dalam paroki Andalas tidak dilayani karena ketidaktahuan kita. Maka kita saling melihat tetangga kiri kanan kita, wilayah kita, rukun kita, supaya kita saling memerhatikan hal itu. Yang akan kita buat ke depan adalah menghadirkan kerajaan Allah lewat pelayanan yang kita mulai di rukun-rukun. Saya kira baik hal ini tetap menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, dan tadi malam itu sudah ditegaskan kepada pengurus rukun. Saya kira ini yang saya tambahkan. Selamat mengakhiri tahun liturgi pada kesempatan ini dan persiapkan diri untuk memasuki tahun liturgi baru yang akan kita mulai minggu depan dengan Minggu Advent yang pertama. Supaya semuanya itu sungguh memberikan sesuatu yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, semakin buka hati kita kepada kuasa dan kasih Tuhan, dan kita akhiri perayaan ini dengan berkat Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan limpah terima kasih kepada kita semua, utamanya seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini. Ya, dengan hati terbuka dan penuh kerelaan untuk terlibat langsung dalam pelayanan pada kesempatan ini, kita semua yang hadir saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 554. Ya Kristus